Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 254, berapa skorku sekarang? Seolah itu belum cukup, Lu Tingqiao memberinya tikaman berdarah dingin lagi, berapa skorku sekarang? Bagaimana aku bisa memberitahumu itu? Kau pikir aku bodoh? Aku akan menutup telepon. Asistenku sedang menungguku. Ningxi segera menutup telepon. Dia menyedihkan. Seperti yang diduga, dia seharusnya tidak berhubungan dengan Lu Tingqiao untuk saat ini. Di sisi lain, saat Lu Tingqiao selesai berbicara dengan Ningxi di telepon, senyum di wajahnya masih belum pudar. Tiba-tiba di sampingnya, sebuah wajah besar muncul, mengeluh dengan getir. Kakak gelombang, katakan padaku gelombang-gelombang, apakah kau menyembunyikan sesuatu dariku? Lu Tingqiao tidak menyangkalnya, dan mengangkat sebelah alisnya, sejelas itu. Lu Jingli terpukul, dan dia hampir saja berbaring dan berguling-guling di lantai. Kau benar-benar menyembunyikan sesuatu dariku. Aku ini saudaramu, tangan kananmu yang terbaik, jaket hangatmu. Bagaimana kau bisa menyembunyikan sesuatu dariku? Bukankah kamu pandai menebak? Hah. Baiklah, kalau begitu aku akan menebaknya. Lu Jingli mondar-mandir di dalam ruangan. Setelah 3 menit, dia tiba-tiba berhenti, dan melihat ke arah Lu Tingqiao. Sehari sebelum kemarin, kamu sengaja menyuruh Little Tracer pergi. Saat itu 2 hari sebelum Ningxi mulai bekerja, dan dia akan sibuk mempersiapkannya, yang berarti kamu juga tidak punya banyak waktu, jadi 2 hari ini, kamu pasti akan melakukan sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar. Jangan bilang itu pengakuan. Lu Tingqiao, teruskan. Apakah itu berarti tebakannya benar? Mata Lu Jingli berbinar, dan dia terus menebak hasilnya. Kemungkinan besar kamu gagal. Kalau tidak, bagaimana mungkin kamu masih bisa berada di perusahaan, kamu pasti sudah di tempat tidur. Lu Tingqiao. Akhirnya, Lu Jingli mengarahkan pistol jarinya ke arahnya, dan menyimpulkan dengan yakin, hanya ada satu kebenaran. Kamu mengaku, Xiao Sisi tidak menerimanya, tetapi dia juga tidak menolakmu, dan dia sedang memikirkannya. Selain itu, kemungkinan saat ini dia akan memberimu jawaban positif sangat tinggi. Itulah sebabnya kamu dalam suasana hati yang baik. Lu Tingqiao menatap wajah adik laki-lakinya yang berseri-seri, dan sudut mulutnya bergerak-gerak karena kelembutan yang tak terlihat. Dia memiliki kepribadian yang menyendiri dan tidak pandai bergaul dengan orang lain, bahkan hubungan emosionalnya dengan orang tua kandungnya sendiri sangat tipis. Satu-satunya pengecualian adalah adik laki-lakinya ini. Ketika orang lain menjauhinya dan takut padanya, hanya adik laki-lakinya yang akan mengikutinya sepanjang waktu. Dia tidak pernah peduli atau marah pada Lu Tingqiao, yang selalu berwajah dingin. Dia terus menebak-nebak sendiri karena Lu Tingqiao tidak suka berbicara, dan ketika menyangkut Lu Tingqiao, dia selalu menebak dengan benar. Lu Tingqiao sudah merasa bahwa dirinya diberkati, dan tidak pernah menyangka bahwa takdir juga akan memperbolehkannya bertemu dengan Ningxi. Keesokan harinya. Dari pertengahan musim panas hingga awal musim gugur, setelah mengalami banyak pasang surut, kru produksi kurang dari The World lebih besar dari akhirnya akan mulai syuting lagi. Karena adanya perubahan pada naskah, adegan Ning Xueluo dan Zhao Shizu menjadi jauh lebih sedikit, dan 3 adegan perkelahian yang belum direkam oleh Ning Xueluo dan Ningxi juga telah dihilangkan, yang berarti bahwa mulai sekarang, Ningxi tidak akan lagi bertemu dengan Ning Xueluo di lokasi syuting. Beban berat itu terangkat dari pundak Ningxi, dan dia akhirnya bisa fokus pada aktingnya. Hari ini mereka akan syuting 2 adegan klimaks dengan Ningxi dan Jiang Muye. Bukan hanya manajer Ningxi, Lin Zizi yang datang, manajer Jiang Muye, Lei Ming juga muncul, yang menunjukkan betapa pentingnya kedua adegan ini. Ningxi dan Jiang Muye tiba hampir pada waktu yang sama. Halo, kakak senior Jiang Gelombang, Ningxi menyapanya dengan manis, dan dengan patuh mengubah sapaannya dari kakak senior Jiang menjadi kakak senior Jiang. Halo, adik junior. Melihat Ningxi bertingkah seperti gadis kecil yang baik membuat Jiang Muye merinding dan bergidik. Setelah itu, tatapannya menyapu sembarangan ke orang yang berdiri di sebelah Ningxi, Lin Zizi.